saatnya untuk kami mendengar firman-Mu, terlebih menjadi penghiburan bagi keluarga, dan dari berita penginjilan bagi kami semua, untuk kami paham tentang kehidupan. Urapi hamba-Mu oleh kekuatan Roh-Mu. Berikan kasih karunia seberapa jauh mereka mendengarkan suara ini. Firman-Mu urapi, dan karuniakan kepada mereka kasih karunia untuk mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, menerima firman yang menyelamatkan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, menerimanya, dan hamba siap menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Shalom. Saya selalu mengingat perkataan Bapak Ketua KKTM, KKTM Pak Agus Lomo, yang tadi juga diulangi oleh Ketua PMTI Pulau Ambon. Salah satu yang pasti adalah kematian bagi semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Karena itu Bapak Ibu, persiapkan hati Anda mendengarkan dengan baik, sehingga kematian nanti tidak menjadi malapetaka yang kekal, tetapi menjadi kesempatan awal memasuki kemuliaan yang tidak terkatakan. Pembacaan dari kitab Roma pasal 14 ayat 7 sampai 9. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Khotbah ini saya beri tema, orang milik Tuhan Yesus akan tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga. Orang milik Tuhan Yesus akan tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga. Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus dengan jelas dan tegas mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, kepada siapakah kita hidup supaya nanti kita mati untuk Dia? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hanya ada dua kuasa di mana kepadanya manusia hidup. Yang pertama adalah Tuhan sendiri, Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta segala sesuatu, Sang Penguasa segala sesuatu. Namanya Yahweh, hadir dalam rupa manusia Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah iblis. Iblis adalah salah seorang penghulu malaikat di sorga. Dia memberontak kepada Tuhan, mau menyamai Tuhan, mau merebut tahta Tuhan, dan dia menyeret sepertiga para malaikat untuk ikut sertanya. Tapi tidak mungkin ciptaan bisa melawan penciptanya. Maka dia dilemparkan dari sorga, dan dengan namanya diberi nama iblis, sang pemberontak, atau setan, sang pendakwah.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kedua penguasa ini punya tempat. Padahal dalam kekekalan masing-masing punya tempat. Kalau kita hidup untuk Kristus, kalau kita hidup untuk Yesus, maka berarti kita adalah miliknya Yesus. Dan apabila kita mati, kita tetap miliknya Yesus. Apa ciri-cirinya orang menjadi milik Yesus? Apa ciri-ciri orang menjadi pengikut Yesus? Alkitab berkata, Tuhan Yahweh berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya jangan menyembah Allah manapun kecuali Yahweh Yesus Kristus. Jangan membuat patung menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Artinya kita tidak boleh menyembah patung dalam bentuk apapun. Bahkan yang bukan patung pun tidak boleh disembah. Yang ketiga dikatakan, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Hormati nama Tuhan. Jangan memaki dengan nama Tuhan. Jangan bersumpah dengan nama Tuhan. Jangan bercanda dengan nama Tuhan. Itu sebabnya saya paling tidak suka nonton lawak yang melibatkan agama, yang menyebut agama. Saya paling tidak suka nonton, karena itu dipermainkan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Artinya berikan satu hari untuk Tuhan. 6 hari kamu diberi untuk mencari nafkah dan kesibukan. Tapi hari yang ketujuh kamu harus beri Tuhan. Artinya suka beribadah. Orang yang milik Tuhan pasti tidak akan menyembah Allah manapun kecuali Tuhan Yesus. Orang yang milik Tuhan Yesus pasti tidak akan menyembah patung manapun. Orang yang milik Tuhan pasti akan hormat atas nama Tuhan Yesus. Orang yang milik Tuhan pasti suka beribadah, terutama ibadah minggu, ibadah-ibadah yang lain. Yang kelima, dikatakan hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu atau panjang umurmu di negeri yang diberikan padamu. Orang yang menjadi milik Tuhan Yesus pasti menghormati orang tuanya. Lepas dari kelebihan dan kekurangan orang tua pasti menghormati. Yang keenam dikatakan jangan membunuh. Orang yang milik Tuhan pasti tidak akan membunuh sesamanya manusia. Binatang pun kalau tidak ada tujuannya tidak akan dibunuh. Yang ketujuh dikatakan jangan berzinah. Berzinah adalah hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Karena itu milik Tuhan Yesus pasti tidak berzinah. Yang kedelapan dikatakan jangan mencuri. Orang yang milik Tuhan pasti tidak mencuri. Dalam perkara kecil maupun perkara besar. Nilai kecil maupun nilai besar tidak akan mencuri. Dan kesembilan dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Dengan kata lain berkatalah dengan jujur. Ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari yang jahat. Orang yang milik Tuhan pasti jujur dalam hidupnya. Yang ke-10 dikatakan jangan mengingini milik sesamamu. Orang yang menjadi milik Tuhan pasti tidak mengingini milik sesamanya. Atau dengan kata lain orang yang menjadi milik Tuhan Yesus pasti serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Pasti suka beribadah kepada Tuhan Yesus. Pasti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pasti menghindari apa yang Tuhan larang walaupun tidak tertulis dalam 10 hukum Taurat. Pasti tidak mabok. Pasti tidak menjudi. Pasti tidak rampok. Pasti tidak menipu dan lain sebagainya. Pasti tidak kacau. Pasti tidak melanggar aturan yang berlaku. Itu milik Tuhan Yesus. Dan kalau orang yang hidup seperti ini, berarti hidupnya milik Tuhan Yesus. Dan apabila mati nanti, matinya pun milik Tuhan Yesus. Orang yang seperti ini, pemazmur berkata dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya.
Kematiannya saja berharga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya minta izin Tuhan menceritakan sedikit kehidupan almarhumah. Almarhumah Ibu Martha Bane yang bisa diteladani. Selama masih kuat berjalan, masih kuat bisa berdiri dengan baik, pasti pergi beribadah. Memang diantar anak-anaknya dengan motor atau dengan mobil. Selama masih bisa berdiri dengan baik, pasti pergi beribadah. Walaupun sudah tua. Dan ketika sakit, pinggang ke bawah sakit sekali dan tidak bisa berdiri lama. Kalau dia bergerak dalam rumah mesti berpegangan di dinding. Walaupun tidak pergi ke gereja, tapi dari anak-anaknya saya mendengarkan cerita anak mantunya yang menjaganya. Malam-malam almarhumah setia berdoa. Ungkapan-ungkapan yang diucapkan, terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Bahkan karena kerinduannya beribadah, anak-anaknya menanggapi itu dan memberikan HP. Sehingga dia bisa ikuti ibadah lewat HP. Itu khusus orang yang tidak bisa pergi ke gereja. Kalau kita masih bisa pergi, pergilah, jangan ikut itu. Nah saudara kekasih Tuhan, saya sudah minta izin Tuhan. Bahkan di dalam keadaan yang tidak bisa berjalan ke gereja, seizin Tuhan saya katakan, persepuluhannya lancar. Dia tidak punya penghasilan, tapi ada berkat yang dikasih anak-anaknya. Karena saya selalu periksa amplop persepuluhan, saya periksa nama demi nama. Dan saya doakan satu-satu, terutama keselamatan dan kedua berkat. Itu lancar, tidak pernah tidak ada. Saya jadi kagum dalam hati saya, orang yang tidak bisa beribadah, tapi hatinya masih di gereja, masih di Tuhan. Yang berikutlah, waktu awal-awal sakitnya saya tidak berpikir kalau kita kasih perjamuan. Satu ketika dia menyampaikan keinginannya kepada seorang ibu dan menyampaikannya itu kepada saya. Sejak saat itu, saya tugaskan majelis atau hamba Tuhan mengantarkan perjamuan kalau ada perjamuan. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, kalau sehatnya tidak masuk gereja, ngapain dikasih perjamuan kalau sudah sakit? Orang dikasih perjamuan karena rindu Tuhan, tapi tidak bisa datang. Selain dari itu Bapak Ibu, setiap saya berkunjung, dan saya selesai mendoakannya, saya melihat air mata di matanya, tapi wajahnya berseri-seri. Seminggu yang lalu kami berkunjung bersama dengan tim 2, ibu beberapa orang hamba Tuhan, kami datang. Walaupun susah berdiri, tapi masih sukacita. Saya tidak tahu kalau dia masuk rumah sakit pada hari Kamis. Malamnya baru saya dapat info. Pagi Jumat kami pergi. Sebelum saya sampai, dia sudah ngomong kepada anak-anaknya, panggil pendeta, doakan saya. Mereka bilang, pendeta akan segera datang. Kami ada di sana. Kira-kira jam 10:30 kami di sana. Sampai mengembuskan napas. Kami di sana. Ketika menjelang, saya rasa sudah tipis. Saya katakan anak-anaknya, kita doakan serahkan. Dan dia tidak ada berontak. Tidak ada keluh. Hanya menguak saja sampai mengembuskan napas. Sampai napas terakhir. Artinya menjelang meninggalnya pun minta rindu didoakan. Ini tanda bahwa hatinya melekat pada Tuhan. Orang yang seperti ini hidup untuk Tuhan. Dan ketika dia mati, dia milik Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ketika orang hidupnya milik Tuhan, maka matinya juga milik Tuhan menurut Roma tadi. Apa yang terjadi ketika matinya milik Yesus itu mati? Alkitab mencatat ketika Yesus disalibkan. Di atas kayu salib ada 2 orang jahat kiri kanan. Salah satu menghujat dan berkata, kalau engkau Mesias, kalau engkau juru selamat, turunlah dari salib dan selamatkan kami. Tapi yang satu berkata, engkau ini keterlaluan. Kita ini menerima hukuman setimpal dengan dosa kita. Tapi dia ini tidak berdosa. Lalu dia katakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang jadi raja. Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, mulai saat ini, aku dan engkau akan ada bersama-sama dalam Firdaus. Yesus masuk dalam Firdaus. Rohnya masuk dalam Firdaus ketika dia mati. Maka miliknya ketika mati pasti masuk Firdaus. Disitulah Abraham ada. Dan disitulah Lazarus ada. Pastikan Anda hidup milik Yesus. Supaya kalau Anda mati, Anda masuk di Firdaus, tempatnya Yesus waktu mati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, selain daripada itu, Alkitab berkata, mencatat, ya seperti yang saya bacakan dari ayat pembimbing. Saya ulangi ayat pembimbing tadi. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku, yaitu di sorga, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Khusus tempat bagi pengikutnya. Yang bukan pengikutnya tidak ada tempatnya di sana. Saya lanjutkan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sebabnya khotbah ini saya beri tema, orang milik Tuhan akan tinggal bersama Tuhan di sorga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pertanyaannya pada kita yang hidup sekarang ini, adakah kita milik Yesus? Supaya kalau kita mati, kita milik Yesus dan ditempatkan di Firdaus. Supaya kalau Tuhan Yesus datang, kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dan kita dibawa ke sorga dan tinggal bersamanya di sorga di rumah Bapa. Saya harap, saya minta, kalau Anda sudah menjadi milik Tuhan, jangan pernah kendor. Kalau Anda sudah semangat jadi milik Tuhan, semangat beribadah, semangat melayani Tuhan, memberikan talenta, ya karunia Anda, waktu Anda, harta Anda, tenaga Anda, jangan kendor. Jangan sampai berlaku firman Tuhan berkata, yang terdahulu menjadi terkemudian, atau yang dulu mendapatkan rahmat, sekarang sudah menolak. Jangan. Kalau Anda sudah semangat, jangan pernah kendor sampai nafas terakhir. Karena ketika nafas terakhir, kita ketemu langsung dengan Tuhan. Mengembuskan nafas terakhir, kita ketemu langsung dengan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan menjadi milik Kristus? Orang yang menyembah bermacam-macam dewa, yang menyembah bermacam-macam patung, pohon, keramat, gunung, batu, matahari, bulan, dan bintang. Orang yang mencelah nama Tuhan. Orang yang tidak tahu beribadah pada Tuhan. Orang yang merendahkan ayah dan ibunya. Orang yang membunuh. Orang yang berzinah. Orang yang bersaksi dusta. Orang yang mencuri. Dan orang yang ingin mengambil milik orang lain. Bagaimana dengan pemabuk, penjudi, perampok, narkoba, pengacau, pelanggar? Aturan diturunkan, aturan pemerintah dilanggar, aturan gereja dilanggar, aturan firman Tuhan dilanggar. Bagaimana dengan mereka? Pastinya mereka bukan milik Yesus. Pastinya mereka bukan milik Yesus. Kalau bukan milik Yesus, pastinya mereka milik iblis. Dan Anda tahu, Anda harus tahu, ketika yang milik iblis hidup untuk iblis, maka ketika dia mati dia pun milik iblis. Maka tidak ada tempatnya di Firdaus. Seperti orang kaya yang memiliki segala-galanya, tak kekurangan, tiada hari tanpa kemewahan, tiada hari tanpa kesenangan, tapi dia bukan milik Yesus. Maka ketika mati, masuk di alam maut. Dalam bahasa Alkitab, bahasa Indonesia, alam maut.
Apakah alammu itu istana? Apakah alammu itu restoran? Apakah alammu itu taman? Tidak, saudara. Itu api. Dan orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus celupkan jarinya ke dalam lidahku dan menyeduhkan aku, karena aku menderita dalam api ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Abraham tidak mengabulkan permintaannya karena ada jurang pemisah pembatas antara Firdaus dan alam maut yang tidak bisa diseberangi. Terlanjur masuk dalam alam maut tidak akan pernah dipedulikan. Dan apa Alkitab berkata, nanti orang-orang itu akan bangkit. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Di sana dicatat, di akhir sejarah dunia ini ada satu tahta putih. Tahta di mana Kristus Yesus duduk di atasnya dan menghakimi semua orang yang tidak mengikut Yesus. Seluruh perbuatan mereka dicatat dalam banyak buku. Dan buku-buku itu akan dibukakan. Lalu dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing. Tidak ada satu perbuatan jahat yang luput dari perhatian Tuhan. Sebaliknya tidak adalah satu perbuatan benar yang luput dari perhatian Tuhan bagi anak Tuhan. Maka dikatakan mereka dihakimi sesuai dengan perbuatan jahat mereka. Dan dibuka satu kitab, namanya Kitab Kehidupan Anak Domba, kitab milik Yesus Kristus. Dan jika namanya tidak ada di dalam kitab itu, dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Saya baca ayat terakhir tentang setan, tempatnya. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Saya harap Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ketika Yesus mengadili bangsa-bangsa, dikatakan begini, dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, orang yang dikategorikan kambing-kambing yang suka nanduk, suka lawan, tidak tahu aturan, bukan milik Tuhan. Enyahlah dari hadapanku. Yesus menghardik, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi pengikut iblis itu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal disediakan untuk iblis, disediakan untuk malaikat-malaikatnya, disediakan untuk antikris, karena itu pengikut tangan kanan atau panjangan tangan dari iblis nanti di bumi ini nanti. Disediakan bagi nabi-nabinya yang juga bisa melakukan mujizat. Disediakan bagi orang-orang yang tidak milik Yesus. Itu adalah api yang kekal. Saya ulangi ayat ini. Matius 25 ayat 41. Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Milik iblis akan bersama dengan iblis dalam api yang kekal. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita suka dan tidak suka, pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Kita mau terima atau tidak terima, pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Karena itu, satu-satunya cara untuk bisa tidak sampai ke alam maut yang penuh api, untuk bisa tidak sampai ke dalam lautan api yang kekal itu, untuk tidak bisa bergabung dengan iblis, tinggalkanlah iblis itu dan datanglah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan segala perbuatan dosa, karena dosa adalah produksi iblis. Dosa yang memulai, iblis yang memulai dosa, dan iblis yang pengaruhi orang berdosa. Terimalah Yesus. Jika Anda hari ini belum terima Yesus, belum pergi beribadah, masih menyembah
menyembah Allah yang lain, masih menyembah pohon patung, masih berdusta, masih menipu, masih mengutuk, masih melawan orang tua, masih mencuri, masih berzinah, masih melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Atas nama Tuhan, demi nama Tuhan, saya diutus memperingatkan Anda demi keselamatan Anda. Anda harus berhenti. Anda harus berbalik kepada Tuhan. Jangan Anda masa bodoh. Kalau Tuhan saja menjadi manusia untuk menyerahkan dirinya disalib supaya kita tidak masuk dalam lautan api yang tidak ada untungnya bagi dia kalau kita diselamatkan, yang tidak ada ruginya bagi dia kalau kita tidak diselamatkan, hanya karena dia mengasihi kita. Jangan kita tidak peduli keselamatan kita. Penting banget. Jangan kita berkata, oh masih kuat. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tuhan tidak memberi penghargaan dengan umur panjang kita. Oh, karena panjang umurnya diberi penghargaan di surga. Tidak. Tuhan tidak memberi penghargaan dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki di dunia ini. Tidak. Tuhan tidak memberi penghargaan dengan cara mati kita. Tuhan tidak memberi penghargaan di tempat mati kita. Tuhan tidak memberi penghargaan cara ibadah pemakaman kita. Tidak. Tuhan memberi penghargaan dengan cara hidup kita yang memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita serahkan hidup kita menjadi milik Yesus. Dan sehingga ketika kita mati, kita tetap menjadi milik Yesus. Dan kita ditempatkan di dalam Firdaus. Kemudian ketika Yesus datang mengangkat saleh-salehnya, kita diangkat dan kita dibawa ke sorga. Kepada keluarga yang ditinggal, almarhumah Ibu Marta Bande, baik anak-anak, adik-adik, ya, anak mantu, cucu. Teguhkanlah hati kalian. Bagi kami hamba Tuhan, tidak ada penghiburan yang tertinggi yang kami dapatkan selain ketika jemaat kami bisa mengembuskan napas dalam kesetiaan. Karena itu dampaknya kekal sekali. Itu dampak kekal. Dan ini adalah hal yang luar biasa untuk mama ini. Dia setia sampai akhir. Itu penghiburan. Ya, tinggal kalian harus berjuang bagaimana caranya hidup seperti mama kalian. Hidup seperti kakak kalian. Hidup seperti oma kalian. Sehingga ketika kalian meninggalkan dunia dalam milik Yesus, maka bisa ketemu di Firdaus. Dan ketika Tuhan datang, bisa sama-sama bangkit dan terangkat naik ke sorga. Tuhan Yesus